Ingatin dulu saya besok untuk marah di matematika ya, karena marah saya sekarang nggak mungkin saya buat itu di matematika itu besok ya, karena masing-masing orang Korea ini besok ada yang dimarahin besok ya. Ingatkan dulu saya, besok takut saya lupa. Pak, kayaknya kemarin Bapak rencanakan untuk marah untuk hari ini bilang ide ya. Iya Pak. Nah, jadi jika marah itu direncanakan itu nggak dosa. Yang dosa itu marah tanpa rencana. Ya, nah, jadi ini saya jadi teringat ini semua tadi ini. Ya. Oh, yang tadi yang nerangkan itu deh ya. Tunggu deh ya. Oke, jadi di sini ya, jika semua anggaran itu Anda gunakan membeli roti, maka yang pendapatan 5.000 dibagi 500, maka roti 10. Pada waktu roti 10 Anda beli, berarti anggaran Anda habiskan, berarti pisang yang Anda beli 0. Itu kan? Nah, jadi maka dengan demikian, nah ini berapa jumlah pisang dan berapa jumlah roti, ini sudah dapat tadi ya. Jumlah pisang 5, roti 0. Kemudian dengan cara yang sama, jika semua Anda gunakan anggaran membeli roti, maka jumlah roti berapa dan berapa jumlah pisang. Tadi ini sudah tadi. Jumlah pisang 0, jumlah roti 10 ya. Dari mana 10? 5.000 dibagi 500. Ya, maka jika kita gambar ini, jika digambar, di sini pisang, di sini roti. Pada waktu pisang 5, harga pisang tadi 1.000. Maka anggaran Anda sudah habiskan, maka jumlah roti itu sama dengan 0. 0 di sini. Kemudian pada waktu jumlah pisang 0, pisang 0. Artinya semua anggaran itu Anda gunakan untuk membeli roti, maka jumlah roti 10. Kedua titik ini Anda hubungkan, ini yang disebut dengan budget line atau garis anggaran. Ya. Nah, yang disingkat dengan BL. Nah, artinya Anda hanya bisa mengkonsumsi pisang dan roti dari garis warna putih ini ke bawah. Anda tidak bisa di sini. Jika Anda bisa di sini, kita tidak pernah dapat mata kuliah ekonomi mikro. Ya. Mengapa tidak bisa ke sini? Karena anggaran Anda terbatas, sumber daya Anda terbatas. Ya. Jadi kalau udahlah karena Valentino kita maklumi aja lah di admin. Ya. Jadi Anda tidak bisa ke daerah ini karena sumber daya terbatas. Ya. Maka dengan demikian, inilah disebut sebagai garis anggaran. Anda hanya bisa dari warna putih sampai ke bawah, ke atas nggak bisa. Ya. Kecuali jika pendapatan Anda naik seperti ini. Nah, sekarang fungsi anggaran, ya. Anggaran Anda tadi yang 5.000 itu pengeluaran pisang Anda gunakan pengeluaran pisang dan untuk pengeluaran roti. Pengeluaran pisang itu sama dengan jumlah pisang yang Anda beli dikali harga pisang. P, harga, price. Ini pisangnya. Ditambah pengeluaran roti itu sama dengan jumlah roti dikali harga roti. Maka dengan demikian, anggaran Anda yang 5.000 itu sama dengan jumlah pisang dikali harga pisang 1.000 ditambah jumlah roti dikali harga roti 500. Jadi, pada waktu ini 0, Anda ganti ini menjadi 0. 0 dikali ini. Ya, maka 5.000 sama dengan 500 GR jumlah roti. Maka jumlah roti sama dengan 10. Nah, maka dengan demikian, inilah yang disebut dengan persamaan anggaran itu ya. Nah, jadi jumlah roti 10 tadi. Dari sini saya dapat ya. Jadi, jika jumlah pisang 2, Anda masukkan ke persamaan ini. Ini 2. 2 dikali 1.000. 2.000 tambah QR 500, maka didapat di sini nanti jumlah roti itu sama dengan 6. Ya. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai persamaan anggaran atau persamaan budget line.
Nah, sekarang kita masuk ke sini, garis anggaran atau budget line, lanjutan dari yang tadi. Di sini pisang, ya. Di sini pisang, di sini roti. Pada waktu pisang tadi 5, roti 0. Waktu pisang 0, roti 10. Ini budget line ya. Nah, sekarang. Waktu pisang 2, maka roti itu sebesar 6. Tadi dapat di sini tadi ya. Nah. Nah. Jadi waktu ini 2, waktu pisang 2. Anda ganti ini 2 ya, nanti akan dapat di sini. Kemudian waktu ini 4, dikalikan, ya, maka dapat di sini 2. Maka konsumen di sini hanya bisa sampai di sini ya. Dan saya katakan titik C ini tidak bisa karena di luar garis anggaran. Ya, jika Anda di sini masih bisa, tetapi ada anggaran yang sisa. Maka dengan demikian bentuk garis anggaran pada sumbu horizontal ini tadi seperti ini. Nah, sekarang. Ini budget line yang pertama tadi ya, budget yang pertama. Jika harga roti turun dari 500 menjadi 250, turun ya, ceteris paribus. Pengertian ceteris paribus di sini, yang turun itu hanya harga roti. Faktor lain tetap. Ya, selera Anda, pendapatan Anda tetap. Jika harga roti turun dari 500 menjadi 250, maka bentuk budgetnya itu adalah seperti ini. Ya, ini budget yang kedua. Nah, jika harga roti naik dari 500 menjadi 1000, ceteris paribus. Nah, inilah budget yang ketiga. Ya, jika harga roti naik dari 500 menjadi 1000, ini di sini 5. Pada waktu turun dia dari 500 menjadi 250, roti 20. Dari mana 20 ini? Tadi kan pendapatan 5.000. 5.000 ya, anggaran. Nah, turun dari 500 menjadi 250, dibagi 250. Sama dengan 20, dapat ini. Tetapi jika ini harga roti naik dari 500 menjadi 1000, maka 5.000 dibagi 1000, dapat 5. Ini. Semua paham ini, Dek? Dari mana angka? Paham, Pak. 5. Paham, Pak. Ya? Oke, paham ya. Berarti sangat ketar Anda semua ya. Anda dengar video itu ya. Maka untuk pengantar mikro tetap saya ajukan video ya. Tapi kalau matematika tidak lagi ya. Karena tidak berguna sama kalian. Nah, jadi jika harga roti naik, maaf ini ceteris paribus ya, ceteris paribus, maka budget lain akan mendekat ke titik 0. Jadi jika harga barang ini naik, maka budget lain ini semakin mendekat ke sini. Jika harga barang ini turun, budget lain ini semakin menjauh dari titik 0. Bergampang. Jadi artinya gini, ini budget lain yang pertama. Ini barang X. Jika harga barang X ini naik ya, maka budget line ini akan semakin dekat dia ke sini. Semakin dekat ke titik 0. Tetapi jika harga barang ini turun, maka budget line itu semakin jauh ke sini. Ya, itu pengertian di sini. Nah, artinya di sini 10 menjadi 20. Itu artinya harga roti yang turun. Di sini 10, ini 5, berarti harga roti yang naik ya. Dek, sampai sini paham, Dek? Bisa terima? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke. Penerimaan Giawa, paham ini? Paham, Pak. Ya, bagus ya. Oke ya. Jadi 2 itu harus dibarengi dengan perbuatannya. Jangan cuma berdoa. Enggak ada perbuatan belajar ya. Jadi harus apa? Berdoa sambil belajar ya. Nah, jadi ini tadi jalan pertama ya. Tadi saya katakan, waktu kita membahas di sini, jika harga roti ini naik, maka ini bergeser ke sebelah kiri. Jika harga ini turun, ini bergeser ke sebelah kanan. Sekarang bagaimana yang vertikal? Jika harga pisang ini naik dia ya, naik ceteris paribus.
jika harga pisang turun dari 1.000 menjadi 500, dari 1.000 menjadi 500, maka dia akan naik ke sini. Tadi pendapatan Anda 5.000, pendapatan Anda 5.000. Ya. Jika harga pisang turun dari 1.000 menjadi 500, turun di harga pisang, maka jumlah pisang yang Anda beli sama dengan 10. Ini. Tetapi jika harga pisang itu naik, ya, harga pisang naik dari 1.000 menjadi 2.500, ya, pendapatan Anda tadi yang 5.000 itu, 5.000, ya, naik harga pisang dari 1.000 menjadi 2.500. Anda hanya bisa membeli dua pisang. Ini. Maka sebagai kesimpulan di sini, sama seperti pada sumbu horizontal, jika harga barang ini naik, maka budget line itu semakin mendekat ke sumbu nol. Jika harga ini turun, maka budget line itu semakin menjauh dari titik nol. Semua paham ini, Dek? Paham, Pak. Oke, paham ya. Sekarang, tadi pada waktu budget line pertama seperti ini, ya. Tadi anggaran Rp5.000. Anggaran Rp5.000. Harga pisang tadi berapa tadi harga pisang? 1.000 ya? Iya, 1.000. Pak. Harga roti 250 ya? 500 ya? 500. 500, Pak. 500. Sekarang, bagaimana bentuk budget line jika pendapatan Anda berubah? Dari 5.000, berubah ya? Berubah. Jika anggaran naik dari 5.000 menjadi 10.000, catat 10.000. Pengertian catat 10.000, saya ulangi, faktor-faktor lain dianggap tetap ya, dan berubah. Jadi harga pisang, harga roti tetap. Maka, jika anggaran Anda naik dari 5.000 menjadi 10.000, catat 10.000, yang tadi harga pisang 5, ya, anggaran Anda mulai 5.000. Maka jumlah pisang yang Anda beli itu harga pisang tadi 1.000 ya, anggaran Anda 5.000. Maka jumlah pisang yang Anda beli 5. Sekarang jika anggaran Anda naik menjadi 10.000, maka jumlah pisang yang Anda beli akan naik menjadi 10. Ya. Dan jumlah roti itu akan naik menjadi 20. Maka dengan demikian, pergeseran budget line yang pertama ini ke budget line yang kedua ini, itu disebut karena pendapatan Anda yang naik. Demikian juga sebaliknya, jika pendapatan Anda berkurang, maka akan bergeser dia dari budget line kedua ke budget line yang pertama. Paham? Paham, Pak? Paham. Ya? Oke. Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. ini gambarannya ya. Oke, ini sudah. Pak sudah paham ini. Oke, berarti kita masuk lagi materi yang baru ya. Jennifer, paham, Dek? Jennifer. Paham, Pak. Kamu di mana kampung kamu, Dek? Pengururan, Pak. Pengururan ya. Di Pengururan di mana, Dek? Reniate, Pak. Oke. Udah itu ya. Ada Dek materi, Dek? Ada, Pak. Lihat, Pak. Ada, Pak. Kita sekarang ke puasa maksimum ya. Ke puasa maksimum. Dek, kalau misal kamera saya matikan, apa kira-kira di otak Anda? Bapak itu kok dimatikan kamera? Minum, Pak. Sedang minum, Pak. Oke. Kalau saya matikan terus, tapi kalau saya matikan terus, apa kira-kira di otak Anda? Merokok, Oke. Pak. Iya, pintar kamu.
Sama-sama merokok deh ya, Dewi? Enggak, Pak. Oh, berarti itu laki-laki yang baik, ya. Berarti apakah yang perokok yang baik? Enggak, yang perokok lebih baik. Ya, oke ya. Nah, jadi kepuasan maksimum. Sini pisang, di sini roti ya. Ini tadi budget lain, ya. Budget lain, kemudian ini tadi kurva indifferent yang sudah kita bahas. Pada waktu kapan dihutahayan atau perenita memperoleh kepuasan maksimum? Pada waktu pada waktu persinggungan kurva indifferent dan budget lain. Ini kurva budget lain, ini kurva indifferent. Pada persinggungan di sini, disinilah perenita atau dihutahayan memperoleh kepuasan maksimum dalam pertukaran roti dan pisang. Ya, nah, inilah disebut sebagai kepuasan maksimum. Jadi IC ini menunjukkan indifferent curve ya, atau kurva indifferent ya. Nah, perpotongan di sini inilah titik singgung inilah kepuasan maksimum. Apakah pada titik C bisa dicapai? Tidak bisa karena di luar budget lain. Kendati pun dia masih di bawah kurva indifferent. Titik B apakah bisa dicapai? Tidak bisa dicapai. Ya, titik D apakah bisa dicapai? Bisa, tapi belum memperoleh kepuasan maksimum. Jadi secara matematika nanti akan kita buktikan nanti kepuasan maksimum itu ya terjadi pada waktu persinggungan kurva indifferent sama budget lain. Itu pada titik A di sini. Inilah kepuasan maksimum. Secara matematika nanti akan kita buktikan ini deh ya. Jadi B ini sudah di luar anggaran dia ya. Oke. Jadi sebenarnya kurva indifferent itu sangat banyak ya. Nah, jadi pada titik E ini ya, pada titik E ini disinilah Anda memperoleh kepuasan maksimum. Titik B memang memenuhi kurva budget lain. Tapi titik B ini berada pada kurva indifferent yang pertama ya. Kurva indifferent pertama ini memiliki tingkat kepuasan lebih kecil daripada kurva indifferent yang kedua. Saya ulangi. Baik titik E ataupun titik B, dia berada pada budget lain yang sama. Artinya secara anggaran memenuhi. Tetapi dari segi kepuasan titik E jauh lebih tinggi daripada kepuasan titik B. Mengapa? Kepuasan titik B itu berada pada kurva indifferent yang pertama, titik E itu kurva indifferent yang kedua. Tadi dikatakan semakin jauh kurva indifferent dari titik 0, tingkat kepuasan semakin tinggi. Ya, jadi di sini secara matematis titik singgung tersebut terjadi pada saat kemiringan, ya slope. Kemiringan kurva indifferent sama dengan kurva garis anggaran. Ini nanti akan kita bahas di matematika ini, ya. Mengapa kepuasan itu di sini? Nah, jadi ini tadi sudah kita bahas ya, daya substitusi marginal perubahan Y yang minus ya sebagai akibat perubahan X, ya. Jadi ini nanti lebih dalam di teori ekonomi mikro, ya. Mengapa di sini kepuasan maksimum? Ini nanti di matematika pada kemiringan yang sama. Jadi titik D ini tidak dapat dicapai kendati kepuasan lebih tinggi D daripada B. Okta Putri Cahaya Ningrum. Mana lebih tinggi kepuasan D atau B? Okta. D, Pak. Oke. Jennifer Sain.
apakah konsumen? Sorry, jadi persaing, mana lebih tinggi kepuasan F atau E? E, Pak. Oke. Mana lebih tinggi kepuasan D sama E? E, Pak. Mana lebih tinggi kepuasan E sama F? E, Pak. Oke. Perenita, tolong terangkan dulu sama Jennifer. Mana lebih tinggi kepuasan E sama F? Kepuasan E sama F itu sama. Tingkat kepuasannya sama karena kurva indifference. Begitu, Jennifer. Oh iya, makasih, Kak. Jennifer, berarti mana lebih tinggi kurva mana lebih tinggi kepuasan pada titik E sama B? B, Pak. Desi Fitriani, coba terangkan sama Jennifer. Desi Fitriani, hidupan mikrofonmu, Dek. Iya, Pak. Udah. Apa ya? Aduh, apa ya? Kok saya kamu tanya? Ketara banget. Nah, ini makanya Jennifer. Kalau nggak salah, Jennifer kemarin yang hari Minggu itu yang apa ya? Apa kemarin saya bilang di hari Minggu itu? Renita, waktu Jennifer buat komentar. Jangan khawatir. Itu kan kemarin kan? Enggak, kemarin Jennifer itu bertanya apa itu ya? Tunggu dulu. Oh ini, Pak mau tanya, dipadatkan maksudnya jamnya ditambahkan atau seperti biasa? Itu kan? Jennifer itu kemarin hari Minggu itu, Pak mau tanya, dipadatkan maksudnya jamnya ditambahkan atau seperti biasa? Kemudian kalau saya tidak salah jawab, ya, duduk manis saja kamu sudah masalah. Kalau nggak saya yang salah jawab ya. Duduk manis saja kamu udah masalah. Duduk manis saja udah masalah. Apalagi buat komentar. Makanya Jennifer, saya bilang, dari siapapun baca uyamu ini, ya, malaikat surga akan bilang, Jennifer ini punya semangat yang tinggi. Makanya jangan langsung apa dulu. Ya. Saya kemarin waktu baca uyamu itu, ya, kebetulan saya hari Minggu itu ada acara Jurajaya dalam hati saya. Jennifer ini bidadari yang dari langit disuruh turun ke bumi menyamar sebagai mahasiswa atau gimana ini? Karena kalimat kamu itu kemarin jujur aja ya. Seandainya malaikat akan bertanya ini, kamu Rodian, mahasiswa udah sangat semangat. Kamu kok nggak buat kulit tambahan? Itu karena malaikat sama saya. Maksud saya, Dek, hati-hati, Dek. Nulis hati-hati. Karena tulisan kamu di sini, Dek, jika malaikat mendengar ini, semua akan tahu kamu itu bidadari yang diutus menyamar sebagai mahasiswa. Pak, mau tanya, dipadatkan maksudnya jam ditambahkan atau seperti biasa. Sementara yang lain, tahu posisi dia, baik Pak, baik Pak, baik Pak. Artinya di situ kita tahu posisi kita. Sebagai bawahan, sebagai atasan. Maka kalimatmu di sini, Pak mau tanya, dipadatkan maksudnya jamnya ditambahkan atau seperti apa? Biasakan deh, nanti karakter kamu di kantor, jika seperti, jadi kamu udah kerja deh? Belum, Pak. Baru lulus, Pak. Iya, enggak. Saya tanya enggak. Saya enggak tanya baru lulus. Udah kerja atau tidak, itu saya tanya deh. Nah, intinya tidak, belum, itu intinya deh. Itu intinya. Jangan katakan baru lulus. Perenita juga baru lulus itu, masalah itu. Ya, maksud saya deh, tolong deh budaya dari kampung itu ditinggalkan. Memang budaya kami dari sana kayak gitu memang. Ya. Jadi kemarin Pak mau tanya, dipadatkan maksudnya jamnya ditambahkan. Kamu harus tahu deh posisi kamu yang buat ini dosen.
berarti dosen itu ada halangan, kan? Jangan tanya yang lain-lain deh. Nah, maka saya pikir kemarin Jennifer sudah hafal betul materi yang hari ini. Dia sudah hafal katam ini. Saya tanya pun pasti dia luar kuping, enggak luar kepala lagi. Saking apanya kan, saking pintarnya gitu kan. Nah, Jennifer ya, dek saya nggak marah. Bagi saya, mari itu dosa. Untuk besok juga saya marah, itu saya rencanakan. Biar saya tidak jatuh dalam dosa. Ya, jadi Jennifer, tolong deh ya, rubah karakter, tinggalkan sifat yang dari kampung yang nggak bagus deh, Jennifer ya. Iya, Pak. Iya, enggak, saya nggak marah deh ya. Apalagi dari Rianiate itu, ya saya tahu betul, itu suatu desa ya, yang menghubungkan Pulau Samosir sama Pulau Sumatera itu. Nah, jadi Jennifer, Desi Fitriani, kamu juga Desi Fitriani, kamu juga jangan cuma senyum-senyum, kamu juga ikut ini, hukuman ini. Kamu juga nggak paham ini. Kamu katakan tadi E sama B sama. Desi Fitriani, apa Desi Fitriani? Lebih besar E, Pak. Mengapa lebih besar E? Soalnya itu mencapai titik optimum. Oh, mencapai optimum. Mana berarti mana lebih besar E atau D? Lebih besar E, Pak. Lebih besar E, karena apa? Karena itu mencapai titik optimum. Kamu sudah dengarkan video ini atau belum? Sudah, Pak. Sudah berapa kali kamu dengar ini, D? 1, Pak. Pantasan. Udah, tugas kamu. Tulis tangan. Pantasan. Coba tulis tangan kamu dari video ini, ciri-ciri kerupahan diferen. Ya, Desi. Iya, Pak. Ciri-ciri kerupahan diferen itu, semakin jauh dari titik pangkal, semakin memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Berarti Desi Fitriani. Jadi tugas kamu hanya tulis tangan rangkap 5. Kamu besok ikut matematika? Ikut, Pak. Oke. Ini kamu tulis tangan ciri-ciri kerupahan indiferen, rangkap 10 berarti. Rangkap 10, rangkap 5 lagi. Rangkap 10, dikumpul hari Minggu pagi, jam 5 pagi. Iya, Ya, Pak. Desi, ya. Jangan di fotokopi ya. Ya, Iya, Pak. kita oke. Memang harus gitu deh. Jadi enggak selamanya apa itu terlalu tega kalian ya. Hanya sekali kalian dengarkan. Saya aja dosen jurat dosen, sebelum saya persiapkan ini, ya, mulai jam 5 saya dipersiapkan untuk ngulang-ngulang ini. Artinya kita jangan bertepuk sebelah tangan. Niat saya semua kalian dapat nilai A, tapi dengan cara seperti ini. Jennifer, kamu sudah berapa kali kamu dengar video ini? Maaf, Pak. Kan itu yang Bapak kirim kan 3 link ya, Pak. Itu yang ketiga bukannya cuma sampai garis anggaran. Ya, Pernita ya? Iya, betul, Pak. Yang ini saya belum nonton, Pak, karena belum dapat linknya. Oh, jadi ke pendidikan belum ya? Belum, Pak. Belum Bapak Kepuasan kirim. maksimum yang belum, Pak. Iya. Jadi Kemarin hanya sampai budget line, Pak. Jadi Desi Fitriani sudah dengar 1 kali. Makanya saya juga bingung, Pak. Aduh, memang Desi ini. Bohong itu dosa Desi Fitriani atau dosa itu bohong? Iya, Pak. Aduh, berarti wajar. Jadi fair, udah. Maafkanlah bapakmu ini, Dek. Kalau bapakmu salah. Ya, Dek. Iya, Dek ya. Ya, Pak, Maafkanlah nggak apa-apa, bapakmu ini. Ya, saya yang salah berarti. Aduh, saya kira udah sebagi ya. Maafkanlah bapakmu ini, Dek ya. Ya, Pak. Nah, berarti si Desi yang bohong ini. Si Desi katanya sudah dengar sekali. Oh, kirain yang itu, Pak. Sampai yang original sampai 3 itu, Pak. Bukan yang Oke, berarti udah semua itu ditiadakan itu kalau memang belum siap begini.
Perenita, minta tolong ingat sama-sama. Iya, Pak. Dulu, sama kapan dulu saya bilang kan, tolong ingatkan dulu saya, Japri, untuk materi hari Jumat Pak belum dosen gitu, Dek. Kan kemarin saya kira yang ini aja, Pak, yang kan udah 3 video gitu. Ah. Jadi minggu depannya lagi baru yang pendekatan ordinal bagian 4 ya, Pak? Ada ya? Iya. Yang ini. Oh, Ini, Pak. jadi ini perintah memang belum ada nih? Memang belum ada? Belum, Pak. Belum Baru ada, sampai Pak. garis anggaran. Oke lah. Udah, jadi berarti apa? Udah. Pertama-tama untuk siapa tadi yang tugas buat suruh? Desi. Desa. Desi, itu tugas ditiadakan, Dek, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu jangan marah, Dek. Iya, Pak, gitu, kek. Kamu kayak orang Batak. Ya, Desi, ya? Saya udah nulis semua, Pak. Apa? Udah bisa gimana? Tugas itu? Kum. Apa, Dek? Enggak, Udah masuk. sampai Ini maksud saya, yang tadi saya bilang 10 kali tulis, itu ditiadakan. Oh iya, Pak. Iya, kamu jangan ke orang Batak, Dek. Jennifer, marah Bapak tadi, maafkanlah, Dek, ya. Bapak Ya, Pak, marahin, ya. nggak apa-apa, Pak. Iya, ya. Tapi emang saya belum ngerti pas Bapak jelasin juga, Pak. Oh, ini namanya menteng jujur ini. Oke lah ya. Oke lah ya. Jadi karena ini karena ada kesalahan, biar pintar dulu Jennifer ini dulu saya buat dulu. Biar nanti dia pulang kampung agar semua orang kampung langsung memotong sapi semua karena Jennifer pintar. Jennifer perhatikan, Dek, ya. Ini khusus untuk Jennifer ini, ya. Yang lain bisa tidur. Ini khusus Jennifer ini. Jennifer, ini di sini barang X, di sini barang Y. Ya. Ini kurva indifference. Ya. Arti kurva indifference ini, sepanjang kurva ini tingkat kepuasan sama. Jika di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, di sini titik D. Ya. Semua titik A, titik B, titik C, titik D. Tingkat kepuasan sama. Sampai di sini, Dek, bisa, Jennifer? Paham, Pak. Paham. Nah, kemudian ciri-ciri kurva indifferent. Jika kurva indifferent itu ini 0, semakin jauh dari titik 0, semakin jauh, ya. Ini. Tingkat kepuasan semakin tinggi. Ini kurva indifferent yang pertama, ini kurva indifferent yang kedua. Ya. Artinya kurva indifferent kedua, tingkat kepuasan yang diberikan lebih tinggi dari tingkat kepuasan kurva indifferent yang pertama. Jika di sini titik F, berarti tingkat kepuasan F lebih tinggi dari B. Di sini G, di sini H. Tingkat kepuasan pada titik G, titik F, titik H sama. Mengapa sama? Karena sepanjang kurva indifferent tingkat kepuasan sama. Sampai di sini bisa, Dek? Paham, Pak. Pertanyaan Jennifer, mana lebih tinggi tingkat kepuasan pada titik G dengan titik A? G, Pak. Pintar kamu, Dek. Nah, paham, ya? Paham. Oke. Nah, ini budget lain, ya, budget lain. Jadi sepanjang budget lain ini, Jennifer bisa mengkonsumsi barang. Tetapi di luar sini tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena keterbatasan anggaran. Ya, apakah di sini bisa? Di daerah sini bisa. Batasnya itu sampai sepanjang garis ini. Sampai di sini Jennifer bisa? Bisa, Pak. Bisa. Nah, itu budget lain, ya. Jadi, ini tadi budget lain. Ini budget lain. Ini kurva indifferent yang pertama. Ini kurva indifferent yang pertama. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Mana lebih tinggi kepuasan pada titik A atau B? Jennifer. Jennifer, mana lebih tinggi tingkat kepuasan pada titik A atau C? Yang C ya, Pak? Tadi kan saya katakan, sepanjang kurva ini, A, iya Pak, gitu. Iya, Pak. Sepanjang kurva indifferent, tingkat kepuasan sama. Iya, Pak. Ini kan, ini warna merah, ini kan kurva indifference. Iya, Pak.
Berarti sepanjang itu kurva kepuasan sama. Titik A Iya, Pak. sama C sama B itu dalam kurva indiferen yang sama kan? Iya, Pak, Maka sama, Pak. tingkat kepuasannya akan sama. Sama. Jadi jika ada pertanyaan, mana lebih tinggi? Tingkat kepuasan A atau B atau C? Tingkat kepuasannya sama. Jadi ya? Iya, Pak. Nah, sampai sini kau paham, Dek? Paham, Pak, paham. Nah, ini kurva indiferen yang kedua. Tadi saya katakan, semakin jauh dari titik nol, semakin jauh dia, maka tingkat kepuasan semakin tinggi, kan? Iya, Pak. Nah, ini titik F. Mana lebih tinggi kepuasan titik F atau titik A? F, Pak. Pintar. Nah, jadi Perianita, kamu jangan anggap remeh sama orang kampung. Jadi ini kan dari kampung, dia pintar dia ini. Nah, mana lebih tinggi kepuasan titik F atau titik G? Sama, Pak. Pintar. Mana lebih tinggi kepuasan F dengan C? F, Pak. Pintar. Ya, pintar. Nah, ternyata semuanya yang dari kampung itu semua pintar-pintar, pintar-pintar, ya, pintar-pintar semua. Ya, nah, jadi Jennifer, mana lebih tinggi kepuasan titik F atau E? Sama, Pak. Pintar. Mana lebih tinggi kepuasan A atau B? Sama, Pak. Mana lebih tinggi kepuasan D atau B? D, Pak. Ini ya, ini. Iya, Pak. D. Pintar. Berarti, Jennifer, kalau saya nggak marah-marah, berarti kamu pintar ya? Oke, saya janji nggak marah-marah kalau gitu ya. Kartina, kamu nangis ya? Pak. Kok nangis ini? Enggak, Pak. Cuman sakit, Pak. Itulah keluhnya, Pak. Apa? Emang ini keluhnya, Pak. Oke, oh, sakit ya. Oke lah. Makanya kau pacaran di berjang sakit ya. Sekarang ini. Nah, Jennifer, jadi kamu dia udah paham ini ya? Udah, Pak. Nah, saya janji nggak marah-marah lagi, biar kamu coba pintar deh ya, biar nanti bisa kamu bangun nanti Rianiate nanti ya. Nah, jadi Jennifer tadi kepuasan maksimum terjadi pada waktu persinggungan kurva indiferen sama budget lain. Ini budget lain ini ya, yang ini ya budget lain ya. Persinggungannya itu Jennifer. Iya, Pak. Oke. Aja Jennifer ya. Ini yang kuning ini budget lain ya, garis anggaran ya. Tadi dikatakan persinggungan mana Jennifer? Harus lihat dulu dia dulu. Iya, Pak. Ya, tunggu dulu. Saya harus lihat kamu dulu, biar saya yakin. Ya, nah. Saya bilang lihat bukan apa ya, jangan pikiran negatif deh ya. Jangan pikiran negatif, saya sudah punya istri. Ya, nah. Jadi di sini, ini budget warna kuning ini, kepuasan maksimum konsumen dalam mengkonsumsi barang terjadi pada waktu persinggungan kurva indiferen yang ini dengan garis anggaran. Inilah persinggungan. Ya. Jadi pada persinggungan inilah terjadi kepuasan maksimum. Memang titik F ini sama titik E ini sama-sama kepuasan yang sama. Jika kepuasan sama E sama F kan sama ya. Tetapi dari segi anggaran F ini tidak dapat dicapai karena dia sudah di luar garis budget lain. Paham Jennifer? Paham, Pak. Nah, berarti kalau saya nggak marah-marah, kamu paham ya? Nah, jadi gini aja deh. Saya kira suara saya kuat itu bukan karena marah ya. Ya. Jadi kalau suara saya kuat, kamu jangan beranggapan Bapak ini marah deh ya. Nah, ya. Jadi untuk semua perhatikan. Kepuasan maksimum terjadi pada waktu persinggungan kurva indiferen yang ini dengan budget lain yang di sini. Memang titik F sama titik E memiliki ya tingkat kepuasan yang sama.
Tetapi dari sisi anggaran, F ini tidak bisa Anda capai karena di luar, di atas garis anggaran. Anda hanya bisa mencapai titik E ini. Ya, oke. Ada lagi yang belum paham di sini? Berarti A, E, B itu bisa ya, Pak? A, E, E, B. B. E, B. Maksudnya bisa apa, Dek? Gini. Mencapai apa tadi, Pak? Mencapai kepuasan Kepuasan. maksimum. Iya. Enggak. Iya. Jika B ini, Dek, B ini memang dari iya Pak gitu, Dek. Iya, Pak. Aduh. B ini dari sisi anggaran bisa sisi anggaran. Tetapi mana lebih tinggi kepuasan? Titik B atau titik E? Jennifer. Sama, Pak. Tunggu dulu. Sama, tunggu. Kurva indiferen B sama E. Pak. Iya deh ya. Kalau ini saya nggak marah lagi. Maaf, Pak, maaf. Iya, saya nggak marah lagi. Jadi kepuasan titik E lebih tinggi dari B kan? Iya, Pak. Tetapi dari sisi anggaran B itu bisa Anda capai kan? B ini kan pada garis anggaran ini dia kan? Iya, Pak. Nah, artinya gini deh, logikanya gini. Dari segi biaya Anda bisa. Iya, Pak. Misal, ya, harga bakso Rp5.000. Harga bakso Rp5.000. Harga soto Rp5.000. Sama-sama Rp5.000. Soto ya, ini soto, ini bakso. Kendati pun dari harga sama ya, tapi kepuasan kamu lebih menikmati soto daripada bakso. Otomatis ini kau pilih kan? Iya, Pak. Jadi kendati pun dari segi anggaran ini memenuhi ini tipe, ya memang bisa anggaran, tapi Anda nggak puas. Artinya gini deh, jadi kamu apa makanan yang kamu suka? Nasi goreng atau bakso? Bakso, Pak. Bakso. Makanan yang paling kau benci? Pare. Pare, oke. Nah, harga pare 5.000, harga bakso 5.000, sama dari segi anggaran kan? Iya, Pak. Tapi mana yang kau pilih? Bakso kan? Bakso, Pak. Nah, itu artinya di sini deh ya. Jadi dari segi anggaran B ini bisa di segi anggaran. Ya, E juga bisa. Tetapi kamu lebih memperoleh kepuasan dari bakso daripada pare. Itu maksudnya di sini deh. Paham Jennifer? Paham, Pak. Iya, oke. Oke, kalau paham udah bagus. Ada lagi yang nggak paham di sini? Baby Anggreni, kamu baru masuk deh ya? Enggak, Pak. Udah dari tadi, Pak. Oh, itu handset yang saya kirim itu ya? Enggak, Pak. Enggak. Headset apa? Oh, pasti belum nyampe ya. Sama yang lain udah saya kirim. Oke. Ya. Saya kira itu handset yang saya kirim itu karena sama gitu kan? Oh, pasti enggak ya. Ini namanya mahasiswa yang jujur. Ya. Saya banyak belajar dari kalian, deh. Jujur aja. Saya dari kalian banyak belajar mengenai kepribadian. Saya makin tambah ilmu saya. Oh, ini gayanya seperti ini yang jujur. Nah, ini yang pintar berimprovisasi diri. Nah, jadi saya sangat banyak belajar dari mahasiswa. Itulah tujuan saya mengajar ini, ya. Saya nikmati mengajar ini. Jadi bukan saya buruk dalam arti kata, saya hanya mengajarkan mikro sama kalian. Enggak, sikap kalian saya pelajari. Oh, jika namanya seperti ini, sikapnya seperti ini. Jika potongan rambutnya seperti ini, sikapnya seperti ini. Jadi dari bentuk bahasa tubuh, ya, saya semakin banyak ilmu. Jadi termasuk Baby Anggreni ini, bagi saya itu termasuk wanita yang jujur. Oke, kita lanjutin ya, karena saya bukan dosen psikolog. Ya, ini sekarang ya. Tadi kepuasan maksimum itu terjadi pada waktu di sini tadi dia ya, di sini persinggungan kurva indiferen dan budget line. Pergeseran budget line
ke atas sebagai akibat perubahan pendapatan tadi ya. Jadi budget line itu mula-mula ini naik ke sini, ini akibat perubahan pendapatan. Ya, itu tadi saya katakan tadi ya. Perubahan pendapatan ceteris paribus akan mengakibatkan budget line bergeser dari pertama ke yang kedua. Nah, yang pertama, yang kedua, sebenarnya kurva indiferen itu bagi masing-masing konsumen sangat banyak dan sangat rapat. Tetapi jika karena ini sangat banyak dan sangat rapat, jika diterangkan agak susah menerangkan, ya karena banyak gambar. Maka saya ambil hanya satu. Maka inilah budget line yang naik ke atas akibat ada kenaikan pendapatan yang ini. Ini naik dia. Nah, maka disinilah kiprasa maksimum. Naik lagi pendapatan, berpotongan budget line dan kurva indiferen. Disitulah terjadi kepuasan maksimum. Jadi pada waktu Jennifer belum kerja, kepuasan maksimum dia di sini. Setelah Jennifer kerja, kepuasan maksimum dia mengkonsumsi 2 jenis barang di sini. Pada waktu Jennifer sudah kerja, tetapi diangkat sebagai bagian keuangan, kepuasan maksimum dia di sini. Karena kualitas kerja Jennifer semakin bagus, diangkat dia sebagai CEO, maka kepuasan maksimum dia dalam mengkonsumsi barang di sini. Jika masing-masing tingkat kepuasan dari berbagai tingkat pendapatan dihubungkan, maka barang itu disebut dengan barang normal. Sampai di sini paham ini deh? Paham, Pak. Paham, Pak. Jennifer, kamu Paham, ini Pak. di kampung atau di Jakarta ini? Di Jakarta, Pak. Saya Apa? Di mana, Dek? Di mana? Jakarta di mana? Oh, di ketawa. Jakarta. Di Jelang sih, Pak. Enggak, di rumah saudara, di rumah kos, atau gimana? Di rumah mak tua. Saudara gitu ya. Mak tua. Kamu tadi baru apa? Baru saing, Pak. Bersaing. Kamu tinggal di rumah warga apa? Kenapa, Pak? Di rumah mama tua, berarti dari mama ya? Atau dari bapak? Saudara? Dari mama, Pak. Oh, kadang semua kalau saudara dari mama itu lebih dekatif. Kalau di sini namanya tante ya. Tapi kalau saudara dari bapak mungkin agak sungkan mungkin. Karena kita mikir, iya kan? Itu orang Batak kan? Oke. Di Cilengsi ya. Oke, bagus. Nah, inilah barang normal ya. Nah, sekarang yang perlu Anda perhatikan di yang sama ya. Dengan cara yang sama tadi, ini grup indiferen pertama, ini grup indiferen kedua. Ya. Dihubungkan ini, garis pendapatan ini, tetapi ini disebut dengan barang inferior. Artinya di sini semakin naik pendapatan Anda, jumlah barang yang Anda konsumsi semakin naik. Ini ya. Semakin naik pendapatan, jumlah barang yang Anda konsumsi semakin naik. Tetapi di sini, semakin naik pendapatan Anda, jumlah barang yang Anda konsumsi semakin sedikit. Ini naik pendapatan ini kan? Ini. Tetapi jumlah barang X ini semakin sedikit. Semakin naik pendapatan Anda, jumlah tempe yang Anda konsumsi semakin sedikit. Jumlah ayam yang Anda konsumsi semakin naik. Ya, tempe di sini disebut sebagai barang inferior karena kenaikan pendapatan mengakibatkan jumlah barang yang Anda minta itu semakin turun. Itulah barang inferior. Sementara semakin naik pendapatan Anda, jumlah barang yang Anda konsumsi semakin naik. Itulah barang normal. Jadi kurva yang di sebelah kiri ini, kalau di sebelah Anda saya nggak tahu, di sebelah kanan Anda mungkin ini ya, di sebelah kanan Anda ya. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Oh, kurva yang di sebelah kiri ini menunjukkan barang itu barang normal. Ya, Anda hubungkan ini dia semakin naik dia kan, semakin naik ke atas ke sebelah kanan barang normal. Artinya semakin naik pendapatan, jumlah barang kedua itu semakin naik.
Tetapi kurva yang di sebelah kanan ini, semakin naik pendapatan, jumlah barang X ini semakin turun. Mulai di sini dia, kemudian di sini. Inilah barang inferior. Jadi, dari materi hari ini, ya sama materi kemarin, nah, kalau ini perubahan harga, tunggu dulu. Ini nanti di teori mikro ini. Enggak. Di teori mikro itu. Nah, jadi, semua perhatikan, tunggu dulu, sebelum saya tutup. PPT, ada yang mau tanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Oke, Belum ada, jika Pak. tidak ada, Nggak ada, Pak. Ya. jika tidak, iya, jika tidak ada, oke. Jadi semua perhatikan ya. Jadi Anda harus tahu. Pertama, kurva indiferen. Kurva indiferen itu menunjukkan kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Semakin jauh kurva indiferen dari titik nol, maka tingkat kepuasan semakin tinggi. Yang kedua, budget line, garis anggaran. Garis anggaran itu menunjukkan batas anggaran yang bisa kita penuhi untuk mengkonsumsi dua jenis barang. Di atas budget line tidak bisa kita capai karena keterbatasan anggaran. Di bawah budget line itu dapat kita capai. Kepuasan maksimum terjadi pada waktu budget line bersinggungan dengan kurva indiferen. Jika naik pendapatan, budget line akan bergeser ke atas ceteris paribus. Maka kurva indiferen juga karena dia sangat banyak. Selalu persinggungan kurva indiferen dan budget line itu menunjukkan tingkat kepuasan yang maksimum. Pada waktu masing-masing tingkat pendapatan itu Anda hubungkan, akan disebut dengan, akan diketahui apakah itu barang normal atau barang inferior. Jika jumlah barang itu semakin sedikit akibat naik pendapatan, itu barang inferior, yang artinya jumlah barang yang kita beli semakin berkurang akibat kenaikan pendapatan. Contoh, tempe menjadi barang inferior untuk ayam. Coba dulu buat Jennifer, contoh barang inferior yang lain. Siapa yang bisa buat contoh barang inferior yang lain? Kecuali Prenita. Siapa yang bisa buat contoh barang inferior? Saya, Pak. Ya, Sundi Asi Pasaribu. Jika pendapatan naik, saya akan ganti sepatu. Itu sepatu disebut barang normal. Namun sendal jepit disebut dengan barang inferior. Oh, jadi jika pendapatan kamu semakin naik, jumlah sepatu semakin banyak, jumlah sandal semakin sedikit. Ya. Artinya kebanyakan kamu pakai sepatu. Iya, Pak. Oh, yang tadinya kamu pakai sandal menjadi pakai sepatu, gitu ya? Iya. Tetapi kayaknya kurang apa itu deh, kurang pas. Karena sandal itu kau pakai ada waktu tertentu, ya. Nggak selamanya kau pakai sepatu. Kurang pas gitu, kurang pas. Coba lagi, Pak. Nanti. Ya, coba. Oke, mungkin jika pendapatan saya naik, yang tadinya saya pakai sabun batang, saya akan ganti ke sabun cair. Iya. Berarti mana situ barang inferior? Oke, barang inferiornya adalah sabun batang dan barang normalnya adalah sabun cair. Cair, iya. Oke. Yang lain? Selain Sundi, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Iya, Okta Putri. Jangan dulu Prenita, kamu pacaran dulu. Jika pendapatan saya 5.000, saya membeli gorengan. Tapi jika pendapatan saya 10.000, saya membeli pizza. Iya. Jadi
Di mana situ barang Gorengan. inferior? Gorengan barang inferior. Pizza barang normal. Oke, bagus. Ya. Jadi itu Anda harus paham itu ya. Nah, jadi tolong kepuasan maksimum terjadi pada persinggungan kurva indiferen dan budget lain. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Karena kita besok matematika lagi ya. Verenita, Ada. besok ingatkan saya, apa terus kamu besok? Marah, untuk marah, Pak. Untuk marah, ingatkan besok itu ya. Karena besok ada yang masih marah di sini semua dulu. Oke. Sebelum kita tutup, Dek, ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Ada Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Ada Pak. nggak ada ya. Bagi mereka yang kemungkinan dimarahi besok. Bapak. Apa Jennifer? Kalau sama ini saya nggak boleh marah lagi. Jangan gitu, Pak. Ini yang tadi kepuasan maksimum nanti Bapak kirim linknya kan? Oh ya ini. Oke. Dek, takutnya saya lupa nanti ya. Langsung ingatin dia, jangan bosan-bosan ingatkan saya gitu ya. Kalau masalah kayak Iya, gini, Pak. Pak, tolong Pak linknya dikirim. Kalau itu saya nggak marah. Iya, Pak. Ya, jujur aja deh ya. Karena mohon maaf ya, habis ini ya mungkin saya akan ngurus anak saya dulu, kan? Karena lebih penting anak saya daripada kalian kan. Nah, itu nggak munafik itu deh. Nah, jadi kalau saya nanti lupa tolong ingatkan deh ya materi yang ini ya. Saya Iya, kirim Pak. nanti ini. Oke. Ada lagi yang lain deh? Tidak ada, Tidak, Pak. Pak. Terima Karena kasih, Pak. besok kita matematika, bagi mereka yang punya target untuk dimarahi besok, antisipasi biar marah itu semakin berkurang. Kalau tidak ada, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ingat, COVID masih ada.